Selamat bertemu di kuliah pertama dari kuliah analisis statistika. Dalam kuliah pertama ini kita akan membahas apa itu statistika multivariat, kemudian juga kita akan membahas beberapa konsep dasar statistika multivariat serta teknik preprocessing data. Pada bagian pertama dari perkuliahan ini, kita akan melihat apa itu analisis statistik. Jadi kuliah ini bertujuan yang pertama untuk mengajarkan konsep dan praktik analisis data statistika menggunakan dua kelompok besar. Yang pertama yaitu teknik-teknik analisis statistika multivariat. Dan kelompok yang kedua adalah menggunakan teknik-teknik terkait dengan perancangan percobaan. Kedua kelompok analisis statistik yang kita pelajari ini berada dalam kerangka penelitian empiris dan kuantitatif. Empiris berarti kita mendasarkan pada data-data objektif, sedangkan kuantitatif analisisnya menggunakan analisis statistika kuantitatif. Kemudian yang kedua, tujuan dari kuliah ini adalah menekankan pada pemahaman konseptual. Jadi mungkin kita tidak akan terlalu banyak membahas penurunan rumus dan lain sebagainya. Biarlah itu menjadi bagian teman-teman di statistika matematik. Setelah kita memahami secara konseptual, kita ingin melihat bagaimana aplikasi dari tools-tools yang kita pelajari tersebut. Dan yang paling penting adalah bagaimana implikasi dari hal-hal yang kita dapatkan setelah menganalisis data menggunakan tools-tools multivariat ataupun perancangan percobaan. Ada satu pertanyaan besar terkait dengan dua kelompok ini. Yang pertama adalah studi yang bersifat observasional dan eksperimental. Seperti yang saya sampaikan tadi, kuliah kita akan dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, kita mempelajari teknik-teknik terkait dengan analisis multivariat. Dalam hal ini, kita banyak berhubungan dengan observational data. Pada bagian kedua dari kuliah ini, kita akan mempelajari teknik-teknik yang terkait dengan perancangan percobaan. Dalam hal ini kita berhubungan dengan experimental data. Perbedaannya adalah kalau pada observational data, peneliti tidak memiliki kontrol terhadap proses generasi data. Bisa kita menggunakan data sekunder, artinya prosesnya sudah terjadi. Atau kita bisa menggunakan survei untuk menangkap apa yang ada di pikiran subjek penelitian kita. Contoh dari penelitian observasional, misalkan sebuah toko memiliki data penjualan. Berapa produk yang terjual, apa promosi yang ada pada minggu tersebut, berapa harga jual produk tersebut, dan tidak hanya yang dilakukan oleh toko tersebut, tetapi juga yang dilakukan oleh kompetitor. Jika data ini dimiliki selama berminggu-minggu, maka peneliti memiliki data hasil observasi. Dia bisa menggunakan teknik-teknik multivariat, misalkan yang nanti akan kita pelajari, regresi logistik atau multinomial logit, dan lain sebagainya. Kebalikannya adalah penelitian yang bersifat eksperimental. Dalam hal ini, peneliti bisa men-set up kondisi yang akan menghasilkan data. Misalkan seorang dosen memiliki pertanyaan, apakah metode kuliah online bisa lebih efektif dibandingkan metode kuliah offline? Atau sebaliknya. Maka dalam ini dosen bisa men-set up dalam satu materi yang sama, 30 mahasiswa diberikan materi secara offline di kelas. Kemudian 30 mahasiswa yang lain diberikan materi yang sama tetapi melalui video. Hasilnya kemudian dibandingkan. Nah, ini contoh dari data yang dikumpulkan melalui experimental study. Di contoh yang baru saja saya sampaikan, eksperimennya sangat-sangat sederhana. Hanya ada dua kelompok dan dua perlakuan. Tetapi di dunia nyata, misalkan terkait dengan riset-riset di bidang kesehatan, faktor yang mempengaruhi, katakanlah sekarang kita berhadapan dengan virus COVID-19, hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi ketahanan seseorang dalam mencegah terjadinya infeksi COVID. Faktor yang mempengaruhi bisa banyak. Ada
jumlah vitamin yang diminum, aktivitas yang dilakukan, sinar matahari yang dipapar setiap pagi, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini eksperimen bisa dilakukan pada sekian banyak faktor. Nah, bagaimana cara menghasilkan eksperimen yang efektif bisa menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu dan biaya yang murah? Itu bisa dipelajari pada saat kita merancang eksperimen tersebut melalui experimental design. Jadi dalam hal ini kuliah kita mempelajari dua pendekatan tersebut. Bagaimana kalau kita tidak memiliki kontrol terhadap data yang dihasilkan, dan bagaimana kalau kita sebagai peneliti masih memiliki kontrol untuk mendapatkan data yang akan kita analisis. Pada bagian pertama kuliah dan dalam kuliah hari ini kita akan fokus di apa itu analisis multivariat. Untuk kuliah ini saya akan menggunakan pustaka utama dari buku Hare dan kawan-kawan. Nah, menurut Hare, analisis multivariat adalah analisis yang melibatkan dua atau lebih variabel secara simultan. Nah, jadi kalau hanya dua variabel, misalkan Y dan X, itu belum cukup untuk dikatakan sebagai analisis multivariat. Kemudian analisisnya juga harus dilakukan secara simultan. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa bedanya variabel dan variat? Variat itu adalah kombinasi linear dari variabel, di mana bobot dari kombinasi linear tersebut, kalau kita lihat di sini, jadi ada W1, W2, dan Wn, itu yang disebut dengan bobot dari variabel pembentuk variat. Bobot tersebut akan ditentukan secara empiris. Jadi data yang berbeda akan menghasilkan W yang berbeda. Nah, jadi analisis multivariat adalah analisis yang berhubungan dengan lebih dari dua variat. Yang tentu saja di sini parameter-parameter model ditentukan berdasarkan data yang dikumpulkan secara empiris.